sahabat bahasa, selamat datang di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Di sini, sahabat bahasa memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Sebelum pembahasan, silakan untuk mengeklik tombol subscribe dan like. Silakan pula untuk memberikan komentar positif agar channel ini dapat terus berkembang dan membagikan konten-konten bermanfaat untuk sahabat bahasa. Hai sahabat bahasa, mari kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Kali ini kita akan membahas soal tentang memvariasikan kata, memvariasikan kalimat, dan menentukan kata bentukan yang sesuai kaidah. Mari kita mulai dengan memvariasikan kata. Bacalah kalimat berikut. Kurikulum 2013 menekankan pendidikan pada dua aspek karakter, yaitu aspek religius dan aspek sosial. Variasi kata bercetak tebal dalam kalimat tersebut adalah. Untuk menentukan variasi kata, sahabat bahasa harus bisa menentukan kata yang bersinonim dengan kata yang dimaksud. Di dalam teks ini, kata yang bercetak tebal adalah kata karakter. Oleh karena itu, sahabat bahasa harus bisa menentukan sinonim dari kata karakter. Jika kita menilik KBBI, kata karakter bermakna berkaitan dengan sifat-sifat jiwa, akhlak, budi pekerti, dan watak. Di antara 4 pilihan jawaban ini, tentu yang memiliki kata yang semakna dengan kata karakter adalah kata kepribadian. Jadi untuk menentukan variasi kata, maka sahabat bahasa harus mencari sinonim dari kata tersebut. Sahabat bahasa bisa memilih kata yang memiliki makna yang sama dengan kata yang dimaksud di dalam pertanyaan. Selanjutnya, mari kita bahas soal tentang memvariasikan kalimat. Untuk bisa memvariasikan kalimat, sahabat bahasa bisa mengubah letak keterangan pada kalimat tersebut. Atau sahabat bahasa juga bisa mengubah jenis kalimat yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Namun, sahabat bahasa tidak boleh mengubah makna yang ada di dalam kalimat pertanyaan. Jadi, makna di dalam kalimat jawaban yang sahabat bahasa pilih harus sama dengan makna yang ada di dalam kalimat pertanyaan. Kita mulai dari yang pertama, mengubah letak keterangan pada kalimat pertanyaan. Bacalah kalimat berikut. Penghasilan petani meningkat cukup signifikan ketika panen raya. Variasi yang tepat kalimat tersebut adalah, kalau kita lihat, keterangan di dalam kalimat ini terletak di belakang. Ketika panen raya merupakan keterangan. Variasi kalimatnya kita bisa mengubah keterangan ini yang ada di belakang menjadi di depan. Maka jawabannya adalah C. Ketika panen raya, penghasilan petani meningkat cukup signifikan. Kalau kita lihat, maknanya tetap sama, tidak berubah. Hanya letak keterangannya saja yang berubah. Cara kedua yang bisa sahabat bahasa pilih adalah dengan mengubah jenis kalimat. Kalimat aktif menjadi pasif maupun sebaliknya. Bacalah kalimat berikut. Kemenkominfo telah memblokir berbagai situs streaming film ilegal. Kalimat ini merupakan kalimat aktif. Maka variasi yang tepat kalimat tersebut adalah, sahabat bahasa tinggal mengubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Kata memblokir yang ada di sini silakan diubah menjadi kata diblokir. Tentunya dengan mengubah posisi kata yang ada di belakangnya ya. Maka jawabannya A. Berbagai situs streaming film ilegal, ini menjadi di depan, telah diblokir Kemenkominfo. Ya, di sini sudah sangat terlihat ya, dari kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif. Jadi, makanya
Untuk bisa memvariasikan kalimat, sahabat bahasa bisa mengubah letak keterangan seperti yang tadi. Letak keterangannya di belakang kita ubah menjadi letak keterangannya berada di awal kalimat atau sebaliknya. Atau bisa juga sahabat bahasa mengubah jenis kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Selanjutnya, mari kita bahas soal tentang menggunakan kata bentukan yang sesuai kaidah. Nah, tentu sahabat bahasa tahu apa saja jenis kata bentukan. Ya, kata bentukan bisa berupa kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Mari kita cermati soal berikut. Bacalah teks berikut. Kereta api jarak jauh di Indonesia memiliki beragam jenis. Biasanya, penumpang hanya mengetahui kereta api reguler dengan kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Padahal, PT KAI juga mempunyai beberapa kereta lain yang seperti kereta wisata, kereta luxury, dan kereta istimewa. Tersebut masih jarang diketahui masyarakat. Nah, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah, nah kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, tentu jawabannya adalah dikhususkan dan kereta api. Karena di kalimat sebelumnya di sini dijabarkan tentang berbagai jenis kereta api yang lain. Ini di pilihan jawaban yang pertama merupakan contoh kata bentukan berupa kata berimbuhan. Oke, kita lihat, jawabannya yang C. Nah, kata berimbuhan itu bisa diawali imbuhan me, di, ber, ter, atau yang lain sebagainya. Kalau di sini kita lihat, kata berimbuhan yang dimaksud adalah kata berimbuhan di, pada kata dikhususkan. Mengapa jawabannya tidak dikhususkan yang A ini? Karena yang A ini kata dikhususkannya dipisah. Ini bukan merupakan kata bentukan. Sedangkan yang B, dikhususkannya ini penulisannya salah. Yang D bisa menjadi jawaban, tapi kita cermati dulu pilihan yang kedua. Yang kedua ini merupakan kata ulang. Kata ulang sendiri bisa berupa kata ulang utuh, misalnya kata rumah-rumah. Bisa juga berupa kata ulang sebagian, seperti kata ulang ini kereta api. Bisa kata ulang berubah bunyi, seperti kata warna-warni, dan bisa berupa kata ulang berimbuhan, berhati-hati contohnya. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan kata ulang sebagian. Mengapa? Karena ini seharusnya kan kereta api. Tetapi karena terdiri dari dua kata, maka yang harus kita ulang adalah kata yang pertama. Hanya sebagian kata saja yang harus kita ulang, yaitu kata yang pertama. Yang harusnya kereta api, maka kata api yang pertama kita hilangkan. Maka kata bentukan berupa kata ulang yang tepat adalah kata kereta api. Selanjutnya, nah kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu contoh soal tentang kata bentukan berupa kata majemuk. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan ini, kata majemuk merupakan gabungan dua kata yang memiliki makna yang baru. Kata majemuk tidak bisa disisipi dengan kata yang lain karena bisa mengubah makna. Tata cara penulisannya pun ada dua. Yang pertama bisa disambung, seperti penulisan matahari, kacamata. Dan yang kedua bisa juga dipisah, seperti penulisan rumah sakit, rumah makan, dan lain sebagainya. Nah, mari kita cermati soal berikut. Bacalah teks berikut. Selain di optik, kita dapat memeriksakan mata di titik-titik.
Bahkan di sana juga melayani penyediaan titik-titik sesuai kehendak pasien. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah, kita lihat, yang berupa kata majemuk adalah kata C ya, rumah sakit dan kacamata. Mengapa bukan A? Kalau kita lihat, ini bisa memang menjadi jawaban puskesmas, tapi kata puskesmas dan kata resep bukan merupakan kata bentukan. Kalau kita lihat yang B, obat-obatan ini memang bisa menjadi kata bentukan berupa kata ulang. Tetapi kalau kita lihat pilihan yang pertama adalah klinik. Klinik ini bukan berupa kata bentukan. Jika kita lihat yang D, pusat kesehatan ini bisa menjadi kata bentukan, tetapi kata konsultasi ini bukan kata bentukan. Jadi satu-satunya jawaban yang memungkinkan adalah yang C. Mengapa rumah sakit dan kacamata bisa disebut sebagai kata bentukan? Karena kalau kita lihat kata rumah sakit terdiri dari dua kata. Kata rumah, kalau kita lihat di KBBI bisa bermakna bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan kata sakit bermakna berasa tidak nyaman karena menderita sesuatu, seperti demam. Nah, ketika dua kata itu digabungkan, dua kata itu memiliki makna yang lain, yaitu gedung tempat merawat orang yang sakit. Nah, inilah yang disebut dengan kata majemuk. Jadi, ketika ada dua kata dasar yang ketika dipisah punya makna masing-masing, kemudian digabungkan memiliki makna yang baru, yang berbeda dengan makna asalnya, maka itulah yang disebut dengan kata bentukan. Sama dengan kacamata. Jika kita menilik KBBI, kata kaca bermakna cermin dan kata mata bermakna indera penglihat. Tetapi jika digabungkan, kata kacamata memiliki makna lensa tipis untuk menormalkan dan mempertajam penglihatan. Itulah mengapa kata kacamata menjadi salah satu dari kata majemuk. Nah, jadi sahabat bahasa, untuk menggunakan kata bentukan yang sesuai kaidah, sahabat bahasa bisa memilih kata berimbuhan seperti me, di, dan lain sebagainya. Atau kata ulang. Kata ulang bisa berupa kata ulang utuh, kata ulang sebagian, kata ulang berubah bunyi, dan kata ulang berimbuhan. Atau bisa juga sahabat bahasa menentukan kata majemuk seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sahabat bahasa, itu tadi pembahasan soal tentang memvariasikan kata, memvariasikan kalimat, dan menggunakan kata bentukan yang sesuai kaidah. Nah, sahabat bahasa, itulah pembahasan soal-soal pada kesempatan ini. Kamu sudah selesai memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Semoga dengan memirsa ini, sahabat bahasa dapat meningkat pengetahuannya dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal lainnya hanya di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Teruslah semangat belajar. Generasi bangsa Indonesia, cinta bahasa Indonesia.